Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Nurul Faqih hafizahullah taala dan teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kali ini kita akan mengadakan sesi Zoom ya untuk peserta sekolah sekolah peserta Akademi Belajar Salat dan alumni. Yang kali ini kita akan mengangkat tema terkait dengan masalah Ramadan, yaitu fikih Lebaran dan kiat-kiat istiqomah setelah bulan Ramadan. Dan insya Allah hari ini akan dibersamai oleh Ustadz Muhammad Nur Faqih dan nanti beliau akan memaparkan materi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk bekal kita di hari-hari terakhir ini dan pasca setelah Ramadan nanti. Untuk mempersingkat waktu, nanti teman-teman silahkan menyimak di Zoom kali ini, dan Zoom ini akan kami record dan kami upload ulang di YouTube. Insya Allah bisa disimak nanti kajian kali ini. Dan nanti ada sedikit tanya jawab dengan Ustadz Muhammad Rufaqi di sisa-sisa akhir sebelum kita tutup di kajian kita kali ini. Baik, waktu dan waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz Muhammad Taufaqih. Monggo silahkan. Jazakumullah khairan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa merahmati kita semuanya dan memberikan ampunan di sisa-sisa terakhir di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla tetap berikan keistiqomahan untuk mengisi Ramadan dengan amalan-amalan terbaik kita. Dari bacaan Al-Quran kita, dari sholat malam kita, dari sholat witir kita, dari sholat-sholat sunnah kita, dari sholat wajib kita, dan semua amalan yang sekiranya bisa kita maksimalkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan itu menjadi amalan andalan kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan keistiqomahan di dalamnya. Taib, kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan ini dikatakan oleh para ahlu hikmah, mereka mengatakan zahaba mu'zamuhu wa baqiya a'zamuhu. Jadi sudah pergi sebagian besar dari bulan Ramadan, akan tapi tersisa hari-hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lainnya. Malam-malam yang lebih utama dibandingkan malam-malam yang lainnya, yaitu malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Dan kita tahu Allah Azza wa Jalla mengatakan di surah Al-Baqarah, Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan, yang mana Al-Qur'an ini menjadi hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi pembeda antara yang baik dan juga yang benar. Dan di akhir ayat ini Allah Azza wa Jalla mengatakan walitukmilul iddah, hendaknya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan alias berpuasa penuh di bulan Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kemudian kalian membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla, bertakbir, mengucapkan takbir. Terus kemudian wala'allakum tashkurun, dan hendaknya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya ketika akhir bulan Ramadan, alias kita berpuasa sampai akhir bulan Ramadan, mengisinya dengan kebaikan-kebaikan, lalu kemudian menjauhkan kita dari segala macam bentuk keburukan, maka kita ucapkan sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hani'an, selamat bagi mereka yang apa? Bagi mereka yang mengisi atau yang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kata Ibnu Mas'ud rahimahullah taala, famanil mahrum, adapun mereka yang ditolak amalnya lalu kemudian tidak mendapatkan ampunan oleh Allah Azza wa Jalla, fanu'azziyah, maka kami akan memberikan takziah kepada mereka.
alias sudah lewat bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan keutamaan sama sama sekali. Taib. Dan di antara keistiqomahan tanda diterimanya amalan kita di bulan Ramadan adalah kita istiqomah di dalam kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak berhenti begitu begitu saja. Yang ketika bulan Ramadan kita perbaiki sholat kita, yang ketika Ramadan kita belajar ilmu syar'i, yang ketika Ramadan kita berusaha mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika menyambut selesainya bulan Ramadan, alias masuk ke Idul Fitri, maka kita juga berusaha menjadikan amalan kita di bulan Idul Fitri tadi atau bulan-bulan setelahnya sesuai dengan contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam bagaimana kita menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Baik. Kaum muslimin rahmatillah Allah Azza wa Jalla. Bagaimana hukumnya? Maka para ulama menyatakan, di antaranya ulama Hanabilah disebutkan dalam kitab Fiqhul Muyassar, maka disebutkan hukumnya adalah sunnah atau fardu kifayah. Alias kalau sebagian orang sudah mengerjakan, maka gugur kewajiban bagi orang yang lainnya. Akan tapi kalau satu penduduk negeri atau satu negeri tidak ada yang menjalankan sama sekali. Jadi tidak ditegakkan sholat id, terus kemudian tidak dikumandangkan takbir dan lain sebagainya, maka semua orang yang terlibat di dalam negeri tadi turut berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Sehingga dinyatakan sebagai sebuah fardu walaupun kifayah. Dalilnya adalah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam amarul huyyat, bahkan memerintahkan mereka yang sedang berhaid, sedang berhalangan untuk menjalankan sholat. Untuk apa? Untuk bi'tizalil musalla, untuk datang ke tempat penyelenggaraan sholat id meskipun jauh dari tempat sholatnya. Jadi mereka tetap disuruh untuk apa? Untuk datang. Bukan disuruh tetap di rumahnya. Karena ada sebagian daerah yang kami juga baru tahu kebiasaan ini. Jadi mereka itu ada sebagian mereka atau sebagian daerah yang wanitanya atau yang ibu-ibunya mereka semuanya tidak ikut sholat sholat id. Kenapa? Ya, wallahu alam. Karena mungkin sebagian mereka tidak meyakini akan penekanan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Maka penting bagi kita untuk mengetahui hukum awal atau hukum asal dari salat id. Yang hukumnya adalah fardu fardu kifayah. Jadi Nabi Alaihi Wasallam memerintahkan siapa? Orang yang tengah haid, terus wanita yang tengah dipingit dan lain sebagainya untuk keluar ke tempat penyelenggaraan salat Id dalam rangka apa? Mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka Rasul menunjukkan urgensi salat Id itu sendiri. Jadi jangan sampai ditinggalkan kecuali kalau ada udzur. Baik. Apalagi kalau untuk wanita saja diperintahkan untuk datang, apalagi untuk laki-laki. Baik. Kaum muslimin rahmatullahi Allah azza wa jalla. Bahkan sebagian ulama menyatakan hukumnya fardu ain. Tapi pendapat ini pendapat yang tidak kami ikuti. Jadi pendapat yang kami ikuti adalah pendapat yang menyatakan hukumnya fardu fardu kifayah. Taib. Kaum muslimin rahmatullahi Allah azza wa jalla. Lantas apa syaratnya sehingga salat Id tadi dikumandangkan atau ditegakkan? Maka ada beberapa syarat. Yang pertama adalah dukhulul waqti, yaitu masuknya waktu. Masuknya waktu ini berarti apa? Sudah terbit matahari, bukan sebelum terbitnya. Kalau dilakukan sebelum terbit, maka tidak sah dan tidak diperbolehkan. Karena momen atau setelah penyelenggaraan sholat subuh sampai matahari benar-benar terbit, itu adalah momen di mana diharamkan untuk mengerjakan sholat, termasuk di antaranya sholat Idul Fitri. Jadi harus masuk waktunya terlebih dahulu. Jadi harus terbit matahari terlebih dahulu. Lalu kemudian wujudul adatil mu'tabar. Yang menurut sebagian ulama harus ada bilangan minimal, ada jumlah minimal. Jadi kalau misalnya satu orang tuh muslimnya di suatu negeri misalnya, apakah wajib menyelenggarakan salat Id secara berjamaah? Maka tidak apa? Tidak diwajibkan. Jadi tidak dihukumi fardu fardu kifayah. Berapa jumlah minimalnya? Ada tiga. Jadi satu imam, terus kemudian dua makmum. Wal istiton dan kemudian istiton alias menetap. Jadi bukan seorang musafir atau bukan jamaah musafir. Jadi kalau musafir ada 10 orang musafir misalnya dalam satu misalnya mudik misalnya 10 musafir bareng-bareng, apakah wajib atau fardu kifayah hukumnya untuk menyelenggarakan sholat id? Maka jawabannya tidak. Jadi meskipun mereka meninggalkan, maka mereka tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait tentang syaratnya. Lantas bagaimana atau penyelenggaraannya ada di mana? Maka menurut sebagian ulama, maka penyelenggaraan sholat id itu diselenggarakan di tanah lapang atau di tempat yang lapang, tempat yang luas, bukan di masjid. Ini menurut sebagian ulama. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana Nabi alaihi salatu wasalam yakhruju fil fitri wal adha ilal musalla. Beliau keluar untuk mengerjakan sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha
yaitu fil musalla. Musalla ini diartikan sebagai sahra, yaitu tanah luas, tanah di mana manusia bisa berkumpul di sana dan mengerjakan salat Id. Meskipun menurut sebagian ulama itu tetap disunahkan untuk mengerjakan di masjid karena tidak ada tempat yang paling baik di muka bumi ini kecuali masjid. Sebagaimana pendapat saudara-saudara kita dari mazhab Syafi'i, maka apa? Maka mereka tetap menyebutkan keutamaan mengerjakan salat Id di masjid itu lebih utama dibandingkan tempat yang lainnya. Baik. Kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kecuali kalau seandainya masjid jami'nya atau masjidnya tidak cukup untuk menyelenggarakan sholat id atau menampung jamaah di daerah tersebut, maka apa? Maka sholat di tanah lapang lebih utama bagi mereka. Baik. Lantas kita tadi nyinggung kapan waktunya. Maka waktu pengerjaan sholat itu sebagaimana apa? Sholat duha, yaitu ba'dartifa isyam'i qadra rahmin ila waqti zawal, yaitu seukuran ngelempar busur. Jadi kalau orang orang apa siap-siap untuk melemparkan busur atau tombak, nah itulah ukuran di mana mulai mengerjakan sholat id. Kira-kira kalau di waktu Indonesia Barat di Jawa Timur itu kira-kira pukul 6 atau pukul 6.15 lah. Itu sudah apa namanya? Sudah mulai mengerjakan sholat Id sampai waktu zawal. Waktu zawal itu berarti waktu di mana Pak? Hampir masuk waktu sudah masuk waktu zuhur. Jadi antara apa namanya? Ba'da irtifa'i syamsi qadra rahmin, setelah matahari naik, bukan ketika proses mataharinya bukan, tapi ketika matahari naik sampai waktu waktu zawal. Dan begitulah yang dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam. Begitupun para khulafaur rasyidin dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Baik. Nah, lantas bagaimana sunnahnya? Apakah harus bersegera untuk mengerjakan sholat id? Maka para ulama mengatakan untuk sholat id lebih baik diakhirkan. Lebih baik diakhirkan. Maksud diakhirkan itu jangan terlalu cepat setelah naik matahari langsung sholat id. Tidak. Tapi agak diakhirkan. Misal jam 7, jam 7.30, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena sebagian masyarakat di sekitar kita itu terasa asing. Kalau sholat id dikerjakan 7.30, wah ini sholat apa ini 7.30 ini? Nah, yang lain sudah pada ngelencer misalnya, tapi masih mengerjakan sholat id. Padahal dianjurkan untuk diakhirkan. Nah, kenapa demikian? Kata para ulama, hikmahnya adalah untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang mencari waktu afdol untuk mengeluarkan zakat. Jadi di antara disebutkan dalam mazhab Syafi'i bahwasanya waktu afdol mazhab Hambali, di antaranya ada waktu Jawas dan juga waktu afdol. Dan waktu afdol ini mulai dari terbit fajar sampai sampai mulai sholat. Maka kalau orang memberikan space antara terbitnya matahari sampai pengerjaan sholat itu lebih panjang, maka ini memberikan kesempatan lebih banyak bagi mereka yang belum menunaikan zakat fitri. Ini berbeda dengan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dianjurkan untuk disegerakan. Kenapa? Ya karena apa namanya? Supaya memberikan kesempatan lebih cepat bagi mereka yang hendak berkurban. Jadi segera makan daging kurbannya. Karena tidak sebagaimana sholat Idul Adha dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu bagi sahibul kurban. Baik, kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla, itu terkait waktunya. Lantas bagaimana tata caranya? Ini meskipun tata caranya kita tinggal ngikut saja. Nah, kalau posisinya sebagai imam ya perlu untuk belajar lebih detail tentang masalah ini. Tapi tidak ada salahnya kita juga belajar. Karena ini sholatnya dilakukan setahun sekali atau setahun dua kali, maka boleh jadi lupa misalnya. Nah, tiba-tiba Allahu Akbar rukuk misalnya. Nah, ini boleh jadi demikian. Tapi ya kita insya Allah tidak banyak lupa ya. Tidak banyak lupa. Bagaimana tata caranya? Tata caranya dikerjakan sebanyak 2 rakaat sebelum khutbah. Khutbahnya diletakkan setelah salat Id. Nah, sebagaimana dalil dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan salatul fitri wal adha rakaatani rakaatan. Salat Idul Fitri dan juga Idul Adha itu sebanyak 2 rakaat, 2 rakaat, tamamun ghairu qasrin. Ya demikian 2 rakaat itu diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam, bukan dalam rangka qasar, bukan, tapi dalam rangka memang sempurna dua rakaat. Waqad khaba man iftara. Maka sungguh berdusta atau sungguh berani, sungguh lancang orang-orang yang berdusta. Taib. Nah, itu sifatnya. Itu sih sifatnya secara umum. Lantas bagaimana detailnya? Yaitu yukabbiru fil ula ba'da takbiratul ihram wal istiftah. Bertakbir setelah takbiratul ihram dan juga membaca istiftah. Jadi yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu kemudian membaca doa istiftah, lalu kemudian bertakbir dengan takbir tambahan. Takbir ziyadah. Nah, berapa jumlahnya? Sebanyak 6 kali. Ini menurut sebagian mazhab ya. Jadi 6 kali. Kalau ditotal dengan takbiratul ihram berarti jumlahnya ada 7. Jadi takbiratul ihram, lalu kemudian istiftah, lalu kemudian apa namanya? Takbir yang 6 sebanyak apa?
takbir sebanyak enam kali. Adapun yang rakaat kedua, maka takbirnya adalah apa? Adalah lima selain takbir intikal. Jadi takbir intikal, lalu kemudian takbir ziyadah sebanyak lima kali. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, at-takbiru fil fitri wal adha fil ula sab'u takbirat wa fil tsaniyati khamsu takbirat siwa takbiratai ar-ruku'. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, takbir di salat Id, Idul Fitri dan juga Idul Adha maka sebanyak 7 kali takbir di rakaat pertama. Berarti 7 kali takbir, takbiratul ihram tambah 6 kali takbir ziyadah. Sementara di rakaat yang kedua, selain takbir ruku, maka kata beliau ada 5 takbir. Meskipun ini berbeda pendapat di sebagian ulama. Taib. Itu rakaat yang kedua tentang takbirnya. Adapun tentang bacaannya, maka Nabi Alaihissalam atau tentang bagaimana tata cara takbirnya, maka Nabi Alaihissalam mengangkat kedua tangannya setiap takbir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Taib. Adapun di rakaat yang pertama, maka dianjurkan membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Adapun rakaat yang kedua dianjurkan membaca Al-Ghasyiyah, yaitu Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah, atau dianjurkan pula untuk membaca Qaf wal Qur'anil Majid. Adapun rakaat yang kedua dianjurkan baca Iqtarabatis Sa'atu wa Syaqqal Qamar. Baik, kaum muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala itu tentang tata caranya. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah, dilanjutkan dengan khutbah. Jadi khutbahnya terletak setelah pengerjaan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan kana Nabi alaihi salatu wasalam wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Maka Nabi alaihi salatu wasalam terus kemudian Abu Bakar, Umar, maka mereka semuanya memimpin sholat yaitu sebelum khutbahnya. Jadi sholat dulu 2 rakaat baru kemudian khutbah. Baik, Ustaz, bagaimana kalau seandainya kita datang ke tempat sholat Id? Sholat Idnya sudah bubar. Kadang sebagian orang kan saking nikmatnya tidur, jadi habis subuhan terus kemudian tidur dulu lah nunggu sholat Id. Datang ke lapangan tanah lapang ternyata sudah bubar semuanya. Dan kita dengar-dengar tidak ada lagi nih pengerjaan sholat Id yang paling terakhir. Ini jamaah yang paling terakhir misalnya. Apakah dianjurkan untuk mengkodok? Maka dikatakan la yusannu liman fatat salatul id qadauha. Maka tidak dianjurkan bagi mereka yang terlewat untuk mengkodok salat Id. Kenapa demikian? Ada dalil dari Nabi Alaihissalam untuk mengkodok salat Id. Dan wali annaha salatu dzati ijtima'in muayyan. Dan ini salat yang dianjurkan untuk dilakukan banyak orang. Jadi sebagai bentuk menunjukkan syiar-syiar agama Islam. Maka kalau salat sendirian ini tidak tercapai hikmah yang demikian. Maka karena tidak tercapai, ya tidak dianjurkan untuk mengkodok salat Id. Fala tusyra'u illa ala hadzal wajhi. Maka tidak disyariatkan kecuali dalam bentuk berjamaah. Jadi bukan sendiri-sendiri. Baik. Kaum muslimin rahmatillah Allah azza wa jalla. Lantas apa saja sunnahnya? Yang pertama sunnahnya adalah eh, sholat Id ditunaikan di tempat yang lapang dan luas. Jadi entah di luar daerah, entah di luar atau di batas kota dan lain sebagainya. Tujuannya adalah semua orang semua penduduk di setiap titiknya itu bisa datang ke tempat tadi. Ya, kalau kita sekarang nggak bisa demikian ya. Kalau dulu Madinah kan sempit ya, Madinah sempit, maka dikerjakan di tempat yang mudah terjangkau semuanya. Kalau sekarang misalnya Jember saja berapa luas ya Jember, berapa kecamatan, berapa desa. Kalau dilakukan di satu tempat, tidak mungkin cukup. Dan tempat apa yang bisa dipakai sholat Id untuk menampung semua warga Jember? Maka susah sekali untuk mencapai demikian. Maka cukup ditunaikan di setiap desa misalnya, terus kemudian setiap kecamatan di lapangan misalnya biasanya, maka demikian tidak ada masalah. Baik. Yang kedua, yusannu taqdimu sholatil adha wa ta'khiru sholatil fitri. Yang kita bahas tadi, mengakhirkan salat Idul Fitri dan mengawalkan salat Idul Adha. Yang ketiga, wa ayyakula qabla khuruj li sholatil fitri tamarat. Hendaknya keluar sebelum keluar itu makan kurma terlebih dahulu dan dianjurkan dengan bilangan ganjil sebagaimana perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka tidaklah beliau keluar untuk sholat Id kecuali apa? Kecuali makan kurma beberapa butir terlebih dahulu. Jadi untuk menjadi pembeda antara ini sudah masuk Syawal dengan sebelum Syawal yaitu bulan Ramadan. Taib. Yang keempat, yusanu tabkir fil khuruj li salatil Id ba'da salatis subhi masyian. Disunahkan bersegera untuk apa? Untuk datang ke tempat sholat Id secara berjalan. Jadi kalau memang tempatnya dekat, terjangkau, bisa jalan, ya silakan jalan saja. Maka ini sunnahnya dan bersegera-segera setelah mengerjakan sholat subuh. Jadi nunggu di sana untuk apa? Untuk memperbanyak takbir.
untuk banyak takbir dan lebih dekat posisinya dengan imam. Ini berbeda sebagian kita ya. Kadang sholat itu dikerjakan mepet-mepet. Jam berapa penyelenggaraannya? Jam 6 ya sudah kita datang jam 5.55 misalnya. Maka ini menyelisih sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dianjurkan adalah apa? Adalah bersegera untuk apa? Untuk datang ke tempat sholat Id supaya kita ke bagian tempat yang paling dekat dengan imam dan paling apa lebih banyak untuk mengucapkan takbir. Karena kalau kita sendirian mengucapkan takbir biasanya malas-malesan. Habis subuhan, terus kemudian leha-leha, tidak mengucapkan takbir. Tapi ketika banyak orang di sana, banyak orang mengumandangkan takbir, mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla, maka kita lebih bersemangat. Taib. Yang kelima, yusannu ayat tajammal al muslim wa yaktasil wa yalbasu ahsana thiyab wa yatatayyab. Disunahkan bagi seorang muslim untuk keluar mandi terlebih dahulu, lalu kemudian pakai wangi-wangian, lalu kemudian pakai pakaian yang paling baik, bukan yang baru tapi yang paling baik. Nah, adapun yang baru itu hukumnya sunnah juga. Dianjurkan kalau memang kita punya ya silakan ya, yang paling baru. Tapi yang kalau misalnya tidak ada ya sudah yang paling baik dari pakaian-pakaian kita. Maka Rasulullah SAW itu punya pakaian khusus untuk mengerjakan sholat Id. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan semangat beliau untuk berpenampilan terbaik dalam rangka menunjukkan syiar-syiar agama Islam. Taib. Yang keenam, yusannu ayyakhutuba fi salatil id bi khutbatin jami'atin syamilatin li jami' umuriddin. Ya, disunahkan ketika khutbah itu temanya, ini kalau antum dijadikan imam misalnya, jadi khatib, maka temanya tema yang mencakup seluruh unsur agama. Jadi nasihat tentang kebaikan, memerintahkan kepada hal yang ma'ruf, melarang manusia dari keburukan, terus memerintahkan mereka sholat, menganjurkan mereka untuk berbanyak sedekah dan lain sebagainya. Dan disunahkan pula untuk memberikan pesan khusus kepada para wanita. Sebagaimana apa? Sebagaimana dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi habis khutbah beliau turun, ada jamaah wanita, maka beliau nasihatin mereka. Nah kita tidak mungkin zaman sekarang tidak mungkin demikian. Maka usahakan pesan-pesan yang ada dalam khutbah kita itu juga pesan-pesan yang berkaitan dengan wanita secara khusus. Baik. Yang ketujuh, yusanu kasratu dzikri bitakbir wa tahlil liqaulihi ta'ala. Disunahkan untuk berbanyak takbir dan juga tahlil sebagaimana firman Allah taala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan disunahkan untuk dikeraskan bagi laki-laki. Adapun bagi wanita maka tidak disunahkan dikeraskan. Dan sebagian ulama atau sebagian salaf kita, mereka terbiasa ketika bertakbir seperti ini, mereka bertakbir di tempat-tempat umum. Jadi ke pasar takbir, ke mall takbir misalnya. Sekarang kita dibiasakan demikian. Supaya syiar-syiar ini ketika dilakukan sebagian orang nantinya tidak lagi malu. Jadi kadang sebagian kita malu, tidak ada yang takbir ya. Kita takbir sendiri aja ke mall, ke pasar, ketika berangkat di atas kendaraan, di atas motor, di atas mobil, di atas sepeda atau sambil jalan, maka kita bertakbir. Nah, jangan nunggu sampai apa? Sampai datang nyampe ke tempat sholatnya terlebih dahulu. Taib. Yang kedelapan, mukhalafatu thoriq, yaitu memilih jalan yang berlainan. Jadi jangan jalan yang sama. Hikmahnya adalah apa? Supaya lebih banyak jalan yang bersaksi kepada Allah Azza wa Jalla tentang perbuatan kita. Oh, Jadi perbuatan kita ini datang ke tempat sholat id untuk mensyiarkan agama Allah Azza wa Jalla lebih banyak dipersaksikan bumi Allah Azza wa Jalla. Atau menurut sebagian ulama hikmahnya adalah agar kita berjumpa dengan banyak kaum kaum muslimin sehingga memperbanyak salam, terus kemudian apa namanya bersalaman dengan mereka dan lain sebagainya. Taib. Dan tidak ada masalah bagi seorang untuk saling mengucapkan apa namanya selamat Idul Fitri satu sama lainnya. Jadi bukanlah termasuk di antara perbuatan bid'ah ya. Jadi tidak termasuk menyelisih perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena banyak sekali para salaf kita yang juga mengamalkan demikian. Di antara mereka misalnya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka wa salihal a'mal. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal perbuatan baik saya dan juga antum semuanya. Demikian tentang masalah salat Id. Nah, lantas berikutnya, bagaimana cara kita istiqomah setelah Ramadan ini? Karena yang paling diperhitungkan dari amalan kita adalah keistiqomahan. Dan ini yang paling susah. Kata Rasul SAW ketika dimintai nasihat oleh seorang sahabatnya, itu tentang nasihat ya Rasul, berikan kami satu wasiat yang ketika engkau mewasiatkan hal demikian, kami nggak akan minta lagi wasiat kepada selainmu. Maka Rasul mengatakan, Kul Rabbi Allah sumastaqim. Katakan atau akui bahwasanya Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomahlah di atasnya. Maka istiqomah ini sebuah hal yang sulit sekali untuk dikerjakan kecuali oleh orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Bagi orang-orang atau sungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian mereka istiqomah di atas jalan Allah Azza wa Jalla, maka turunlah kepada mereka malaikat, yaitu malaikat ya, ketika mereka hendak mencabut nyawanya,
atau di akhir hayatnya, Allah takhafu wa la tahzanu. Hendaknya mereka tidak perlu khawatir dan juga tidak perlu takut. Jadi kematian ini tidak akan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian istiqomah di atasnya. Dan ini memang perbuatan yang susah sekali atau amalan yang paling susah di antara amalan-amalan yang lainnya. Maka Rasul mengatakan apa amalan yang paling cintai oleh Allah Azza wa Jalla? Apakah aktsaruha? Apakah yang paling banyak? Apakah yang paling lama amalannya? Maka enggak. Rasul mengatakan adwamuha, yang paling konsisten, yang paling istiqomah, yang paling apa? Yang paling persisten ketika beramal. Wa in qalla, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya sedikit, enggak banyak-banyak, tapi persisten, tapi konsisten. Setiap hari mengamalkan, setiap saat mengamalkan. Ya ada futurnya sehari dua hari, tapi dia tetap bangkit lagi setelah futurnya. Ini amal yang paling luar biasa. Bahkan menjadi tanda seseorang apa? Seseorang diterima amalnya di bulan Ramadan ketika dia istiqomah. Yang biasa baca Quran di bulan Ramadan, maka ketika masuk 1 Syawal tidak ditutup mushafnya. Ketika yang biasa sholat malam, maka tidak dimatikan alarmnya lagi ketika masuk bulan bulan Syawal. Ini tanda apa? Tanda diterimanya amal, yaitu ke istiqomah. Lantas bagaimana cara istiqomah? Ada beberapa kiat istiqomah disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam apa namanya? Qawaid-qawaid tentang istiqomah. Maka beliau menyebutkan beberapa hal. Yang pertama, yang paling penting adalah keistiqomahan datangnya minnatun rabbaniyah. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, murni pemberian dari Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena betah meleknya mata kita, bukan karena apa? Bukan karena kita ini kuat untuk baca Quran, bukan. Tapi karena murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya jalan untuk apa? Untuk kita istiqomah adalah kita mengakui bahwa nikmat istiqomah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukil perkataan gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya adzamul karamah al istiqomah. Semulia-mulia karamah, semulia-mulia hal yang menjadi pembeda seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah istiqomah, yaitu keistiqomahan dia dalam beramal kebaikan. Maka ketika seorang dikaruniai keistiqomahan, mampu teguh dalam beramal solih, maka ini seutama-utama pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka yang bisa terbang, bukan mereka yang kebal ketika dibacok, bukan ketika mereka yang kebal ketika tidak ditembus peluru, bukan mereka yang mampu berjalan di atas air, tapi yang paling istiqomah, yang paling mulia di antara kaum muslimin adalah yang paling istiqomah. Maka kita dengar bagaimana kisah para sahabat yang di antara mereka juga punya keistiqomahan. Ada di antara para sahabat yang apa namanya? Yang tiba-tiba bisa kendaraan mereka dan juga kendaraan mereka, pasukan mereka bisa menyeberangi satu perairan. Ya, tidak banyak disebutkan kisah-kisah yang demikian di kalangan para sahabat. Bukan menjadi sesuatu yang harus dibangga-banggakan di hadapan mereka. Tapi bagaimana para sahabat itu mengagung-agungkan atau memberikan perhatian khusus tentang keistiqomahan. Bagaimana mereka istiqomah tentang keimanan mereka dan lain sebagainya. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan akhlak perangai yang mulia atau Rasulullah SAW memiliki perangai yang mulia, akhlak yang baik, murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, sungguhnya apa namanya? Kalau bukan karena rahmat Allah Azza wa Jalla, maka kalian atau engkau wahai Muhammad akan bersikap keras kepada mereka. Jadi akhlak baik, perangai Rasul yang baik, terus kemudian tutur kata beliau yang baik, itu semuanya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa agar kita bisa istiqomah. Dengan doa diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti misalnya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taatik, atau ya musarrifal qulub sarrif qulubi ala dinik, atau dengan doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, atau dengan doa Allahumma hdini wasaddidni dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berbangga atau tertipu dengan amalan kita. Berapa persen dari amalan kita yang mampu menebus surga Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kala kita sholat, ya sholat belum tentu baik dari kita, belum tentu ikhlas juga. Yang sudah sedikit ini belum tentu ikhlas. Sholat malam yang tidak seberapa belum tentu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting bagi kita kaum muslimin rahmatillah Allah azza wa jalla untuk tidak berbangga dengan amalan kita. Nabi SAW mengatakan tidak ada yang bisa tidak ada amalan kita semuanya yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Maka Rasulullah mengatakan, bahkan engkau ya Rasulullah, bahkan aku illa ayataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali karena Allah meliputi dengan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga aku bisa masuk surga. Jadi bukan karena amal kita, bukan karena amal kita. Jadi kalau kita ini nebus surga Allah Azza wa Jalla dengan amalan kita, tidak ada yang mampu, tidak ada yang mampu. Sudah sedikit atau tidak seberapa, masih ditambah dengan apa? Nah, kualitasnya juga tidak seberapa. Itu yang kedua. Yang ketiga, keistiqomahan yang paling utama itu berasal dari hati.
Nabi SAW mengatakan la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqi nah, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidaklah sempurna keimanan seorang hamba sampai istiqomah, atau tidaklah istiqomah seorang hamba sampai hatinya istiqomah terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman pengen istiqomah, kita ini pengen istiqomah, yang diluruskan terlebih dahulu adalah hatinya. Adalah hati. Jadi hati ini harus harus istiqomah terlebih dahulu. Jangan sampai apa? Jangan sampai amalnya istiqomah tapi hatinya melencong ke sana kemari. Ikhlasnya, terus kemudian apa namanya? Tidak ikhlasnya, lalu kemudian rasa iri dengkinya dan lain sebagainya. Jadi hati kita ini dibersihkan terlebih terlebih dahulu. Bukan berarti amalan kita lantas tidak dibersihkan juga, enggak. Jadi hati, ketika seorang membersihkan hati juga diiringi dengan membersihkan perbuatan. Karena Rasul juga mengatakan la yastaqimu qalbuh, tidaklah istiqomah hatinya hatta yastaqima lisanu, sampai lisannya juga istiqomah. Alias harus beriringan semuanya. Tapi asal muasal ke istiqomah itu asalnya dari hati. Kalau hati seorang hamba istiqomah, maka amalan juga akan istiqomah. Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ada di dalam tubuh kita ini ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat, kalau bagus daging tadi, maka salahal jasadu kulluh, maka seluruh tubuhnya akan baik. Kalau hatinya lurus, hatinya murni, hatinya tulus, maka amalan juga akan baik. Maka Rasul ketika mendefinisikan takwa, beliau mengatakan takwa hauna. Takwa letaknya dalam dada kita, letaknya dalam hati kita. Jadi kalau hatinya lurus, hati istiqomah, maka insya Allah juga akan istiqomah. Tapi makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan apa namanya? Tidaklah ada yang selamat nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah Azza wa Jalla biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang selamat. Jadi pertimbangan utamanya adalah hati. Keistiqomahan utama adalah keistiqomahan letaknya di hati. Taib. Yang keempat, supaya tidak salah paham, keistiqomahan itu harus meliputi tiga hal. Yang pertama istiqomah hatinya, yang kedua istiqomah lisannya, dan yang ketiga istiqomah perbuatannya. Di perbuatan kita, amal solih kita, sholat kita, puasa kita, itu amalan badan semuanya. Tapi zikir kita juga harus ngikutin, lisan kita juga harus ngikutin niat kita, terus kemudian ucapan kita. Maka tidak ada orang yang bertakwa kecuali perkataannya baik. Maka orang yang perkataannya kotor, berarti ketakwanya kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pun yang ketiga yaitu orang yang hatinya baik akan melahirkan amalan yang baik. Jadi orang yang nampaknya baik, boleh jadi hati juga boleh jadi itu menjadi indikator bahwa hatinya baik. Sebaliknya orang yang berperilaku buruk, maka bisa dipastikan itu hati juga kotor. Meskipun dia mengatakan, oh saya ini tidak munafik. Tidak, justru kemunafikan yang paling munafik adalah ketika dia melanggar apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Baik. Mungkin itu saja dari beberapa kaidah istiqomah yang disebutkan Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, dan juga kiat-kiatnya. Semoga Allah Azza wa Jalla karuniakan keistiqomahan yang istiqomah di dalam hati kita, dan nantinya setelah bulan Ramadan, amalan perbuatan kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan tidak berhenti begitu begitu saja. Demikian, jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman eh, seputar Ramadan atau hukum-hukum terkait dengan Idul Fitri. Baik, Ustadz. Kalau ini pertanyaan, Ustadz. Kalau misalkan ada perlu eh, terus imam lagi khutbah, apakah boleh ditinggalkan, Ustadz? Baik. Apakah seorang makmum boleh meninggalkan khutbah salat Id? Maka jawabannya diperbolehkan. Jawabannya diperbolehkan. Jadi mendengarkan khutbah ini hukumnya sunnah. Kalaupun antum langsung pergi setelah salam juga tidak ada masalah. Apalagi kalau khutbahnya ngalor ngidul ke sana kemari. Ya, temanya yang malah justru tema-tema yang buruk, maka ya sudah, keluar saja, tidak ada masalah. Ustaz Minan, Masya Allah. Kita bisa Ya. jawab sendiri, Ustaz. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana jika di daerah sekitar kebanyakan mengadakan sholat Id di masjid, bolehkah mengikutinya? Terutama mungkin karena musim hujan. Oh, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi memang sebagian besar di masyarakat Indonesia itu mengikuti mazhab Syafi'i, dan tidak ada tempat terbaik bagi mereka, menurut mereka, kecuali masjid. Maka mengerjakan di masjid lebih utama bagi mereka. Maka tidak ada masalah kita ikut di sana. Demikian Allah Ta'ala. Jadi bukan sesuatu yang haram. Iya. Ini juga ada pertanyaan. Apa khutbah di sholat Id itu harus satu kali atau dua kali, Ustaz? Tapi ini polemik sejak lama ya. Jadi apakah satu kali, dua kali? Maka kami ikut pendapat yang menyatakan dua kali. Jadi khutbah itu defaultnya dua kali.
Kecuali di sebagian khutbah yang disebutkan satu kali seperti khutbah salat istisqa, maka disebutkan satu kali. Adapun khutbah pada umumnya ketika disebutkan secara am, lafzulnya mujmal, maka kita ikut kebiasaan, yaitu kebiasaan salat Jumat khutbahnya dua kali, maka dua kali. Demikian Allah taala. Terus ada sebagian orang ketika datang itu sholat terlebih dahulu, Ustaz. Sebelum sholat itu ada sholat 2 rakaat. Nah, taib. Apakah Apakah ini ada salat tahiyatul id gitu ya? iya? Apakah ada salat tahiyatul id? Maka jawabannya tidak ada. Tidak ada. Kecuali kalau dikerjakan di masjid. Kecuali kalau dikerjakan di masjid. Maka ada salat tahiyatul masjid. Adapun kalau dikerjakan di luar masjid, di tanah lapang, maka tidak ada tahiyatul sahra atau tahiyatul id. Demikian Allah Ta'ala. Kalau diniatkan untuk duha, Ustaz, Kalau dinyatakan untuk duha, Allah Ta'ala tidak ada masalah. ah, Tapi nanti khawatir terjadi menimbulkan fitnah, pembiasaan. Ustaz. Nah, menimbulkan fitnah. Jadi kalau memang mau duhaan di rumah saja. Baik. Apalagi kalau Eh, antum misalnya tokoh ya, ustadz misalnya orang berilmu terus misalnya sholat, padahal niat sholat duha, yang lain anggap oh ini sholat tahiyatul masjid. Nah, karena ragu umat itu langsung berdiri semuanya untuk mengerjakan sholat tahiyatul id. Maka yang demikian dikhawatirkan. Allah taala. untuk takbir ziyadahnya, Ustaz, takbir tambahan, Nggih, eh, kita tahu itu takbir yang sunnah ya, Ustaz. nggih, Yang tidak perlu untuk sujud sahwi kalau lupa. betul. Sebagian orang itu, eh, terutama imam yang tidak paham fikih itu kan kadang lupa terus sujud sahwi. Apakah makmum harus ikut sujud sahwi juga, Ustaz? Oh, wallahu alam. Harusnya yang kami tahu adalah tidak mengikuti sujud sahwi imam. Karena makmum tidak ikut salah. Demikian Allah taala. Tapi kalau misalnya ikut kaidah yang jamak kita ketahui bahwasanya ketika makmum mendapati kesalahan imam, kesalahan pribadi imam, yang makmum tadi ikut bersama kesalahan tadi, maka tetap wajib ikut sujud sahwi berdasarkan dalil yang umum, yaitu innamaju ilal imam liyutamma bihi. Ini menurut sebagian ulama. Allah taala. Ya. Apakah ada zikir khusus, Ustaz, setelah sholat? Antara Satu, antara takbir atau setelah sholatnya? setelah sholat. Oh, taala Setelah kami sholat. tidak tahu ada dalil khusus yang menjelaskan apa namanya zikir khususnya. Setahu kami tidak ada. Wallahu taala. Oh, bukan seperti zikir yang di sholat 5 waktu atau seperti itu, Ustaz. Tidak ada. Seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah hafizallahu taala dia menyatakan tidak zikir-zikir setelah sholat itu berlaku untuk sholat fardu bukan sholat sunnah. Baik, ini ada Pak Zikrul. Afan bertanya lagi tentang praktek istiqomah setelah Ramadan. Bagaimana prakteknya agar tidak kaget berubah kebiasaannya? Semisal dulu Qur'annya 1 juz, apakah harus 1 juz juga di hari-hari biasa, Ustaz? Atau ada Baik. tips lain? Baik. Apakah harus jumlahnya sama? Jawabannya jumlahnya tidak harus sama. Maka Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang keistiqomahan sahabatnya, beliau mengatakan nikmar rajulu Abdullah, sebaik-baik laki-laki itu Abdullah, kecuali karena dia berhenti sholat malam. Beliau tidak menyebutkan Abdullah itu sholat malamnya berapa rakaat sebelumnya, terus setelahnya berapa rakaat, atau setelahnya harus berapa rakaat lagi. Beliau tidak menyebutkan demikian. Tapi yang beliau tanyakan atau beliau beliau pertanyakan adalah kenapa kok kebiasaan sholat malam tadi hilang? Maka yang menjadi poin perhatian kita bukan masalah jumlahnya. Yang sebelumnya mampu 1 juz, terus kemudian kebiasaan setelahnya, alias ketika Syawal, terus kemudian setelah bulan-bulan setelahnya, karena kesibukan kita juga bertambah dan kita kurangi porsinya, maka tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kalau berhenti sama sekali, maka itu jadi problem. Demikian Allah Taala. Ini ada, ini Bapak Ibnu Maidi ya. Oh, tadi mana Nah, nih? Sebenarnya pertanyaan bersama. Bagaimana jika takbir yang 7 kali sama. atau 5 kali? Kurang dari itu misalkan. Misalnya salah hitung. Bagaimana, Ustaz? Kalau kita sebagai imam tidak perlu khawatir ya. Kita salah hitung sampai 9 kali misalnya kebelabas, maka tidak perlu sujud sahwi sebagai perkataan Ustaz Minan tadi. Begitupun sebaliknya kalau kurang dari itu, maka makmum kalau kita posisi sebagai makmum tidak perlu subhanallah, tidak usah. Ya sudah, biarkan saja, ya, biarkan saja. Karena itu hukumnya sunnah. Sekalipun imam misalnya lupa misalnya di rakaat pertama tidak ada takbir ziyadahnya. Apakah sholatnya sah? Maka jawabannya sholatnya sah. Allah taala. Oke. Eh, ada yang lain? Nanti sebelum saya tanya banyak ini, Ustaz. Oh, jangan Ustaz. Atau buat konten saja Ustaz. Jangan Masya jangan. Allah. Ini nanti kita masukkan di YouTube, Ustaz. Ada yang lain Masya sebelum Allah. kita akhiri? Insya Allah nanti kita akan buka lagi kelas di Akademi Belajar Salat, Ustaz. Setelah Syawal, insya Allah kita akan buka lagi. eh,
kelas belajar sholatnya. Masya Allah. Baik, ada ini terkait dengan khutbah itu apakah ada durasinya Ustaz? Panjang atau sedikit? Karena ada kebiasaan orang itu kalau kepanjangan itu protes, bahkan sampai ada yang nongkrong-nongkrong makan, terus ada maaf ya ngerokok gitu. Apa gimana Ustaz terkait dengan masalah ini Ustaz? Ah. Baik, khutbah yang dianjurkan baik, seperti khutbah Id, terus khutbah salat Jumat dan lain sebagainya adalah khutbah yang tidak terlalu panjang. Khutbah yang tidak terlalu panjang. Yang penting tujuan dari khutbahnya menyampaikan nasihat sudah tercapai semuanya. Amar ma'ruf nahi mungkar tercapai semuanya. Tidak perlu semua pembahasan. Jadi bahas pemilu, bahas apa namanya, hasil pemilu, bahas konspirasi, bahas ini banyak sekali. Maka perlu apa? Makanya tema-tema dianjurkan tema-tema umum saja supaya apa? Supaya tidak melebar kemana-mana. Jadi sekali lagi khutbah yang dianjurkan adalah khutbah yang tidak terlalu panjang. Demikian Allah Ta'ala. Untuk adab dari jamaah Ustaz, kalau makan misalnya nggak meninggalkan, tetap di situ tuh Baik, sambil makan dan ada baik. ya, maaf ya, ada yang ngerokok itu bagaimana Nah, Ustaz? nah, ini yang termasuk neradab ya. Jadi tidak punya etika. Ketika ada firman Allah Azza wa Jalla juga hadis Rasulullah SAW disebutkan dalam satu majelis, maka yang paling beradab adalah mereka yang paling mendengarkan atau menyimak. Karuan kalau seandainya kita tidak mau mendengarkan ya sudah pulang saja. Karena kita mau hukumnya sunnah, kenapa harus saya beradab? Tidak. Ketika ada kalamullah, terus kalam Rasul SAW disebutkan dalam satu majelis dan kita pengen menyimak, maka adab terbaik adalah nyimak dengan baik, bukan dengan guyon dengan sesamanya, terus kemudian bukan dengan telepon-teleponan di sana misalnya, lalu kemudian bukan juga dengan naudzubillah dengan merokok misalnya, maka kita hindari hal-hal yang demikian. Jadi sekali lagi dengarkan dengan baik, kalau tidak mau ya pulang saja, tidak ada masalah. Baik, ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik, sepertinya cukup Ustaz. Ini terakhir Ustaz. Baik. Terakhir mungkin saran untuk kami di sisa sehari terakhir Ramadan. Untuk karyawan Ustadz yang kerja sampai sore terutama tentang iktikaf di malam hari bagaimana Ustadz? Ini kadang ada yang lembur bagaimana Ustadz untuk Nah, iktikaf ini? Taib. Kalau muslim rahmatullahi Allah azza wa jalla. Yang pertama, bagi mereka yang lembur misalnya sampai malam misalnya untuk di hari-hari terakhir ini, maka jangan khawatir. Yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mendapatkan Lailatul Qadar adalah mereka yang mengisi malam-malamnya dengan ibadah. Apapun jenis ibadahnya, sebagaimana penuturan Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala kitab Nailul Autar, beliau menyatakan bahwa saya dalil man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang apa? Orang yang mendirikan atau berdiri di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan juga ihtisab, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, semua amalan kebaikan itu yasmulu atau yadkhulu fi dimnil qiyam, yaitu masuk ke dalam cakupan makna qiyam. Meskipun makna asal qiyam adalah salat. Tapi apa? Tapi semua amalan kebaikan, orang yang mencarikan nafkah untuk keluarganya, lalu kemudian orang yang berzikir di malam harinya, wanita haid yang menyibukkan diri untuk belajar agama di malam-malam 10 hari terakhir, lalu kemudian orang yang membaca buku-buku agama dan lain sebagainya, maka semua kebaikan-kebaikan atau ibadah-ibadah tadi merupakan atau tercakup ke dalam makna qiyam di Lailatul Qadar, maka tidak perlu khawatir. Adapun mereka yang misalnya sampai sore kerja, malamnya capek dan lain sebagainya, maka tidak perlu mendirikan di semua malamnya. Karena definisi dari qiyam di sini tidak harus semua malam, tapi sebagian malam, bahkan kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, sedikit malam 1 saat saja kita mendirikan kebaikan. Misalnya kita sholat di awal malam. Apakah sudah termasuk ini ke dalam cakupan makna mangkoma Lailatul Qadri? Maka jawabannya betul tercakup. Atau misalnya kita balik, kita di akhir malam saja bangun, misalnya sholat witir 1 rakaat, sholat witir 3 rakaat, misalnya. Apakah tercakup dalam makna mangkoma Lailatul Qadri? Maka jawabannya termasuk. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu memaksakan sampai besoknya nyari nafkahnya sampai ngantuk-ngantuk, mengabaikan tanggung jawab dan lain sebagainya. Allah taala alam. Baik, Masya Allah. Ternyata sudah banyak ini Ustadz tanya jawabnya. Alhamdulillah. Cukup ya? Insya Alhamdulillah. Allah kita ada pertemuan berikutnya Zoom. Nanti kita akan infokan di grup-grup yang Bapak Ibu sudah gabung. Dan biasanya sebulan beberapa kali kita mengadakan live Zoom ya terkait dengan masalah sholat, terkait dengan masalah fikih yang lain. Dan acara ini dibersamai juga dengan oleh Akademi Belajar Sholat dan alhamdulillah kita sudah dibersamai juga oleh Ustadz Muhammad Nur Fakih. Jazakumullah khairan Ustadz sudah membersamai kita. Jazakumullah khairan Ustaz Minan. Izin pagi Ustaz. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan untuk teman-teman semua. Di sesi kali ini kita akhiri dan insya Allah video ini akan kami upload di YouTube Akademi Belajar Sholat Official. Nanti bisa dinikmati, kita bisa memberikan catatan-catatan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nur Fakih. Baik, jazakumullah khairan. Ya, kita akhiri ke kajian kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.